sendiri melihatnya seperti apa? Yang pertama, yang kedua, akankah Ruben Onsu ini bisa memenangkan hak asuh anak yang bisa dibilang cukup sulit karena anak 12 tahun itu akan bersama ibunya? Enggak, kasusnya Ruben sama Sarwenda ini katanya melebar. Melebar. Melebarnya kemana? Dari saling enggak bang, saling bongkar aib di media Betul. sosial. saling bongkar aib, Di ya. media sosial. Saling menyerang individu lah. Ya. Masing-masing individu. Jadi ini sebenarnya kasus ini kasus keluarga, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Artinya bagian-bagian orang tua dengan anak-anaknya. Jadi kasus ini sebenarnya nggak layak untuk dipublikasikan karena dampaknya itu kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak ini akan timbul traumatik ya, karena orang tuanya berantem di depan publik begitu. Jadi anak ini kan kemudian terkena imbasnya secara emosi, jadi traumatik sebenarnya. Tapi nggak tahu nanti kedepannya bagaimana perasaan anak ini, apa nanti jadi minder atau jadi introvert atau jadi kurang percaya diri atau malah jadi apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini menimbulkan sakit psikis bagi anak. Jadi kita bisa perkirakan itu, karena mana ada sih anak-anak yang mau orang tuanya itu kemudian ribut atau berantem, kemudian tidak rukun, tidak damai. Itu jadi harapan anak tuh orang tua tuh baik-baik aja, mengayomi, melindungi anak. Tapi kalau orang tuanya sendiri berantem, ya anak kemudian mentalnya kena gitu. Jadi kita bicara tentang anak-anak dulu ya. Nah, gara-gara mereka lah orang tua ini anak menjadi terdampak. Nah, sekarang kita bicara mengenai hubungan antara Ruben dengan si Sarwenda. Sebenarnya mereka sudah bercerai, urusan sudah selesai sebenarnya di tingkat hubungan kekeluargaan yang terikat dengan pernikahan. Jadi sudah masing-masing. Tinggal anak ini ikut siapa? Tentunya anak kalau di bawah 12 tahun ya ikut ibunya. Sudah diputus pun begitu, ikut ibunya. Nah, sekarang Ruben kemudian menggugat hak asuh anak. Alasannya macam-macam. Tapi kita lihat kan syarat-syarat menggugat hak asuh anak, terlebih dari seorang ibu, itu harus dilihat tuh. Ibunya pertama melalaikan kewajiban sebagai ibu tidak kepada anak-anaknya. Artinya ibu tidak mengayomi, tidak memberi makan, tidak memberikan pendidikan, tidak ada tiap hari kepada anak. Atau dalam arti yang paling luas, ibu ini kemudian hilang begitu saja, anak ditinggalkan keleleran. Itu yang disebut sebagai melalaikan anak. Jadi kita lihat untuk ukuran-ukuran seperti tersebut tadi, apakah si Sarwenda ini sudah melakukan hal demikian? Kalau kita lihat secara cermat, si anak-anak ini masih sekolah, masih dapat makan, masih tinggal sama Sarwenda, tiap hari tidurnya bareng Sarwenda, sekolahnya terjamin, Sarwenda masih mengayomi anak-anaknya. Jadi apa yang dimaksud dengan melalaikan anak? Kita belum ketemu nih dari pihak Sarwenda, apakah Sarwenda melalaikan anak-anaknya. Jadi untuk ukuran itu, dibuat seperti apapun juga belum dapat posisi di mana Sarwenda melalaikan anak-anaknya, karena ukuran-ukuran normatif normalnya masih berlaku. Jadi artinya Sarwenda masih mengayomi anak-anaknya, tidak menimbulkan kelalaian. Bahwasanya ada yang offside, misalnya Sarwenda kemudian mengajak anaknya ikut jualan di medsos begitu, itu adalah persoalan-persoalan yang memang masih bisa ditoleransi, karena hukum kita mengatur yang disebut melalaikan anak itu nggak ngasih makan, nggak tinggal bareng, dibiarin anak leleran, ibunya pergi, itu disebut melalaikan. Tapi kan ini ibunya tiap hari ada bareng anak-anaknya gitu. Jadi Sarwenda punya posisi kuat untuk kemudian mempertahankan hak asuhnya. Apalagi hukum kita mengatur bahwasannya hak asuh anak di bawah 12 tahun memang jatuh ke ibunya, kecuali ibunya gila atau ibunya kemudian memang kabur atau ibunya kemudian pergi nggak kasih makan, nah itu baru diambillah asuh anak itu. Nah, sekarang apa yang dikejar oleh seorang Ruben terhadap anak-anaknya? Tentunya dia juga punya posisi pengen juga mendidik anaknya gitu. Sebenarnya ini kan masih persoalan toleransi hubungan antar Ruben dengan si Sarwenda. Jadi dua individu ini seharusnya masih bisa berdamai untuk urusan pengasuhan anak begitu. Ini kan tinggal masalah toleransi kan. Toleransi kapan Ruben menjenguk, kapan Sarwenda mengatur kan begitu kan.
gitu. Dan sekali Ruben pun kalau anak-anak ini dipisahkan, sebenarnya dia mudah saja datang ke sekolahannya, minta ketemu anaknya, atau kalau anak-anaknya punya telepon tinggal di telepon, di chat, di WA, di Telegram kan gitu, atau di SMS lalu di telepon. Itu kan mudah karena nggak mungkin ada pemblokiran dari anak-anak terhadap Ruben gitu, kecuali anak-anaknya memang niat mau tidak mau berkomunikasi. Tapi rasanya mudah saja seorang laki-laki punya anak, komunikasi dengan anaknya, dan ini kan sudah diketahui publik juga kan, jadi sebenarnya mudah gitu. Jadi nggak ada yang kemudian memberatkan bagi si Sarwenda sebenarnya gitu. Jadi Ruben kalau dia membuat hak asuh anak, kita masuk kepada pola-pola saling mempertahankan. Baik Ruben, baik Sarwenda, mereka akan siapkan banyak bukti-bukti untuk saling mempertahankan, dan ini menjadi alot persidangannya ini kemudian berpengaruh terhadap mereka, berpengaruh juga terhadap anak-anak. Jadi anak-anak ini kemudian akan terdampak. Tadi kita bicara di awal, anak-anak secara mental akan terdampak, mengingat usianya belum cukup matang untuk bisa memahami pola-pola hubungan antar ayahnya dan ibunya, apalagi masuk ke wilayah persidangan dan terpublikasi secara luas. Tapi sekarang ini akhirnya kita tidak bicara tentang Ruben dan Sarwenda, kita bicara tentang adab yang baik di luar mereka lah bagi pasangan-pasangan suami istri, pasangan-pasangan yang sudah bercerai, yang punya anak. Lebih utamakanlah kenyamanan mental psikis anak yang baik, yang dijaga, sehingga tidak timbul keributan-keributan yang terpublikasikan begitu. Ribut boleh di wilayah orang tua, tapi jangan kemudian disebarluaskan ke seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Itu nanti dampaknya ke anak. Ribut boleh, cukup anak tahu, tapi di lingkaran paling dalam lah. Dan sebaiknya memang kalaupun ribut antar orang tua, jangan di depan anak, kan begitu. Supaya anak ini tetap merasa kedamaian dengan orang tuanya, baik dengan bapaknya, baik dengan ibunya. Tapi kita tidak bicara tentang Ruben dan Sarwenda karena mereka sudah telanjur terpublikasi. Jadi itu dia. Jadi kita lebih concern kepada anak-anak. Yang kedua, pihak-pihak yang katanya institusi, baik Komnas Anak, apalagi itu Komnas Perempuan kan, yang kemudian seolah-olah berpihak kepada salah satu, itu harus dihindari. Misalnya Komnas Perempuan atau Komnas Anak, ya kan, ternyata mereka berpihak tuh kepada si salah satu dengan alasan-alasan yang pikiran mereka benar. Itu nggak baik juga. Jadi kita juga sentil lembaga-lembaga ini, individu-individunya yang kemudian seolah-olah memberikan statement yang kemudian berpihak. Jadi yang diutamakan bukan orang tuanya salah satunya, tapi anak-anaknya gitu. Jadi jagalah anak-anak ini dari kondisi-kondisi yang dapat mengganggu atau merusak mentalnya. Ini kalau kita bicara Sarwenda dengan Ruben. Berikutnya kalau kita bicara mengenai saling membuka aib, nah ini suatu kecelakaan pribadi-pribadi yang kemudian terbawa ke ruang publik, yang kemudian akhirnya menyeret nama baik masing-masing begitu. Jadi aib si Ruben dibuka, aib si Sarwenda dibuka, semuanya saling membuka aib sehingga kita dengan mata telanjang bisa mendengarkan cerita-cerita aib dari masing-masing pihak begitu, yang tentunya tidak merugikan kita sebagai masyarakat, tapi merugikan si para pihak ini sendiri. Jadi kita akan beranggapan, oh si Ruben ternyata begini tuh, oh si Sarwenda begini tuh. Sementara sebenarnya mereka kalau bisa saling menjaga, martabatnya kan bagus kalau dijaga gitu. Bang, membuka aib kan senjata mereka masing-masing dalam upaya memperebutkan anak, Bang. Itu ya bagaimana memperebutkan anak dengan cara membuka aib masing-masing, anaknya juga malu gitu kan. Jadi itu yang nggak patut gitu. Di persidangan pun nanti nggak patut juga. Nah, lebih disayangkan lagi pengacaranya masing-masing saling membuka juga tuh gitu. Jadi pengacaranya juga ikut gibah juga. Bang sebenarnya Bang, kan ngomong soal bukti, Bang, saling kasih bukti, saling lempar bukti, salah satunya adalah CCTV. Ya. Pertanyaannya begini, Bang, secara hukum ketika Sarwenda itu memberikan bukti ke publik, Ya. hanya untuk meluruskan ucapan Ruben yang tidak sampai mungkin ya, Bang. Ya. Nih gue kasih bukti fullnya nih. Ya. Itu secara hukum gimana, Bang? Ya, jadi persoalan hukum baru begitu kan. Kalau satu pihak, oh jangan dong, ini kan privasi kami kan gitu. Jadi bisa kemudian si Ruben melaporkan Sarwenda
Tapi Sarwenda juga bisa melaporkan si Ruben karena kan saling membuka aib gitu. Jadi ini kecelakaan buat keduanya lah. Makanya kita tidak lagi berbicara tentang Ruben dengan si Sarwenda, tapi kita bicara tentang adab buat masyarakat pada umumnya yang berkeluarga, yang nanti ketika menjadi dewasa begitu harus menghargai hubungan, terutama hubungan-hubungan yang terkait dengan anak-anak begitu. Oke, tadi yang abang jelaskan dari awal, artinya Ruben seharusnya tidak perlu kan untuk menggugat hak asuh karena kan panjang ini rentetannya. Ya, Atau gimana bang? Nggak perlu gugatan asuh anak kan, karena itu sebenarnya belum masuk ke poin ke sana. Karena Ruben ketika dia jadi laki-laki sebenarnya dia mudah saja bertemu anak-anaknya. Laki-laki kan lebih superior daripada wanita. Jadi kalau nggak bisa ketemu baik-baik, mungkin dia bisa aja datang ke sekolahan. Kan anaknya setiap hari sekolah. Gitu ya, tinggal ketemu di sekolahan bilang sama gurunya, masa gurunya nggak ngasih? Nggak bisa. Gurunya itu ketika ada hubungan darah dia pasti ngasih. Ada orang tua lakinya datang ya pasti gurunya ngasih kesempatan untuk ini. Jadi nggak mungkin ada guru membatasi anak-anaknya yang punya hubungan darah dengan bapaknya untuk bertemu. Pasti guru atau kepala sekolah pasti ngasih. Gitu. Makanya apa sih yang sulit? Sampai sekarang kita belum tahu kesulitan apa Ruben sampai nggak bisa ketemu itu kan. Gitu. Padahal ini mudah saja sebenarnya. Oke bang, ini yang menarik juga terkait nafkah. Ruben itu menunda atau men-stop selama 6 bulan memberi nafkah kepada anak karena kesulitan untuk bertemu dengan anak-anak. Nah itu menjadi alasan. Anak-anak komplain nggak terhadap nafkah dari Ruben atau Sarwenda sendiri sebagai ibunya komplain nggak penundaan nafkah ini? Ada nggak jawaban komplain atau mereka yang meminta mana nafkah? Enggak, kalau Sarwenda artinya dia lebih mandiri aja udah. Walaupun tidak diberi nafkah selama 6 bulan. Anak-anak juga kan mandiri juga. Jadi kan nggak ada persoalan. Begitu. Jadi sebenarnya Sarwenda pun nggak ada persoalan, dia juga bisa cari nafkah sendiri, anak-anak juga bisa dinafkahi gitu kan. Selama ini kan kita nggak bisa mendengar adanya jeritan-jeritan atau keluhan dari Sarwenda di mana tidak dinafkahi oleh Ruben. Kan tidak ada di pemberitaan kan. Yang kita tahu Ruben sendiri nih, saya akhirnya ngasih uang segini saya hentikan sampai 6 bulan. Cuman kan itu kan menceritakan tentang aib. Bukan isi yang paling vital dari rumah tangga mengenai nafkah. Padahal itu nggak usah dibicarakan. Itu akhirnya menjadi pamrih begitu. Seolah-olah menjadi pamrih. Padahal ini kan hubungan anak dengan orang tua. Kalau kita punya anak, mau anak ngasih apa aja atau anak di wilayah orang pun kita tetap harus ngasih karena itu memang kewajiban kita. Bukan kita menunda-nunda atau kemudian menghentikan nafkah anak. Itu kezaliman buat anak. Kita akan melihat dari sudut pandang anak. Ini kan bapaknya nggak ngasih, ya sudah berbahaya. Gitu.